rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikannya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini. Kemudian sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berhadir di dalam acara presentase saya ini. Saya Al-Hasra Idawani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Pintu Limagayo, Kabupaten Bener Meriah. Di sini saya akan memaparkan salah satu pemenuhan tugas dalam modul 1.4. Sebelum kita mulai, supaya belajar kita mendapat berkah, marilah sama-sama kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan submateri tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, jika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang dalam pikiran Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kita cerita budaya positif, kira-kira dalam benak Bapak dan Ibu terbayang dengan apa? Saya Bu, Iya, silakan Bu. kalau misalnya saya pergi sekolah, itulah salaman cium tangan ibu bapak. Oh iya, benar ya. Betul. Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Selain yang disampaikan oleh Ibu Ihwana, kira-kira apa Pak terbayang dalam pikirannya? Budaya positif berbicara apa? Iya, berbicara sopan santun, ya benar semua. Ya, jadi konsep inti budaya positif adalah pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita terapkan budaya di sekolah kita ini adalah tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum kita lanjut dulu, saya mau tanya juga dengan Bapak Ibu. Jadi ada pembelajaran berpusat pada guru, ada pembelajaran juga berpusat pada murid. Kira-kira di Bapak dan Ibu selama ini mengajarnya apakah berpusat pada guru atau pada murid? Pada murid. Iya. Jadi kita pembelajarannya berpusat pada murid atau pada siswa. Iya, jadi di sini karena kita pembelajarannya itu berpusat kepada murid, nah di sini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak satu arah Bu, tidak hanya ceramah aja gitu kan. Jadi kita berkreasi. Kalau memang dia bentuknya suka seperti siswa yang kinestetik ya, suka gerak-gerak gitu. Mungkin mereka kalau kita berikan secara ceramah itu Bu merasa terkurung ya Bu ya. Itu dia model minatnya tuh seperti apa? Ada yang audiovisual gitu ya, dia cukup mendengar aja selesai, ada yang untuk melihat menonton gitu. Jadi mungkin itulah yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan materi tentang yang miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama ini tadi ilusi guru mengontrol murid. Iya, jadi ini tadi
sama juga dengan miskonsepsi, karena belum tentu kita itu bisa mengontrol murid, walaupun itu murid mendengarkan apa yang kita suruh ataupun menerapkan apa yang kita buat peraturan. Jadi dia belum tentu berubahnya itu dari dirinya sendiri. Bisa saja karena ibu itu, karena peraturan sekolah. Jadi kita nggak bisa mengontrol penuh ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita misalnya contohnya ibu kecewa dengan kamu selalu membuat masalah di sekolah ini gitu kan, kita sudah menanamkan karakter supaya itu berubah. Tapi itu juga termasuk masih ilusi, karena belum tentu dengan kita membuat dia merasa bersalah itu berubah dia total dari diri dia. Bisa saja dia berubah mungkin karena aku udah mengecewakan ibu itu gitu kan, jadi ada keterpaksaan di situ ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini salah satu contoh, misalnya kalau kita dalam di kelas itu memberi apa, siapa yang bisa jawab benar kita kasih hadiah gitu kan, itu kan memberikan apa, penguatan positif ya Bu, ataupun kita beri apresiasi ya hebat itu juga bukan, masih termasuk ilusi Bu, bukan berarti kita udah mengontrol siswanya dengan baik. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, besok kamu harus membawa cangkol, besok kamu, jadi sebenarnya nggak ada hak kita walaupun kita lebih tua dari mereka, tapi kita nggak punya hak untuk memaksa mereka. Jadi kita lanjutkan ke penjelasannya. Nah di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita akan memulai yang pertama untuk yang stimulus respon, yang realitanya ya atau kebutuhannya itu kita sama. Benar atau tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita semua sama? Tidak ya? Kan tidak ya, kita masing-masing punya kebutuhan ya. Bisa saja kita paksa nih belajar matematika, sebenarnya dia nggak butuh itu karena dia punya hobi lain gitu kan. Itu termasuk ya, kita ubah menjadi teori kontrol bahwa kebutuhan kita masing-masing adalah berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi bisa saja waktu saat kita menjelaskan tentang disiplin, anak-anak kalian harus seperti ini, tanggapan mungkin yang di sana ibu tuh nyuruhnya harus dipaksa-paksa, yang sebelah sana betul juga ya kata ibu. Jadi apa namanya itu, untuk teori kontrolnya itu bahwa pandangan siswa itu berbeda-beda Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang salahnya gitu Bu. Dirubah ya. Jadi kita buat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita beranggapan bahwasanya kita kan menjelaskan Ibu, nanti kamu setelah ini, setelah tamat ini kita kasih gambar, padahal mereka sudah ada dalam diri dia, saya punya cita-cita ini, cita-cita itu ya. Jadi kita sekarang mau belajar mengarahkan. Nah, selanjutnya untuk stimulus responnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun begitu Bapak Ibu. Jadi bukan sebenarnya mereka itu kalau kita tanamkan budaya positif sama mereka, mereka akan muncul sendiri, motivasi dari dirinya itu akan muncul. Jadi sini kita akan nanti membahas caranya Bu ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sering ya kita lakukan itu ya. Jadi kalau udah dia nggak mau, kita paksa aja lah supaya mau gitu. Padahal itu sebenarnya salah Bapak Ibu ya. Karena di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia mungkin dengan bekerja sama akan muncul ide-idenya baru. Jadi nggak usah kita paksa untuk per individu tuh, nggak ada hak kita memaksanya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada namanya Bu, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Dijelaskan bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya,
masuk. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kita pahami ya Bu satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ingin bertahan hidup. Nah, di sini apa? Perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, jadi bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini sering kita dapatkan di kelas Bu. Misalnya kalau kita buat kerja kelompok nih, ada satu teman itu selalu nggak usah lah Bu sama dia, dia kesana aja lah Bu, kan? Padahal kebutuhannya itu ingin diterima. Nah, itulah fungsi kita guru itu bagaimana supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Bagaimana caranya? Jadi itu kerja kita itu Bu ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Di sini tadi yang kasih sayang dan rasa diterima sudah. Selanjutnya penguasaan. Nah, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui dan didengar. Di sini ini banyak Ibu. Ada yang dia ingin tampil selalu di depan. Ada yang ingin dia aja jadi ketuanya. Saya aja Bu, semua saya aja Bu. Berarti kebutuhan dasar dia itu penguasaan Bu. Kita pahami berarti dia butuh penguasaannya orang gitu ya. Ini siswa ini berarti ada dia dari 5 karakter ini di penguasaannya dia. Gitu Bu ya. Jadi masing-masing siswa beda. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ini kebebasan, pingin bebas. Jadi kalau kita nak kerjakan tugas ini, perginya keluar aja, pergi lagi dia, masuk lagi, keluar aja. Rupanya dia kebutuhannya pingin bebas. Jadi kalau kita kasih tugas, ya udah nak kamu kerjakan dimanapun boleh, mau di bawah pohon, mau di luar terserah. Nah, itulah kebutuhan siswa yang harus kita pahami. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Saat kita memberikan tugas kerjanya ketawa aja, bercanda aja. Ya, jadi itu rupanya kebutuhan dia. Dia suka orangnya yang kesenangan, dia mau happy. Jadi kalau saat guru yang masuk itu cemburu, nggak suka dia Bu. Saat guru yang datang masuk langsung dia nggak suka. Karena dia tipenya suka yang senang-senang. Kalau kita ngajar pun bahagia-bahagia gitu ya. Jadi inilah ke-5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini bukan siswa aja, Bu, kita pun juga sama. Kita pun punya 5 kebutuhan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memahami kebutuhan ini pada peserta didik kita. Untuk selanjutnya, nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa di sini kita perilaku manusia? Setelah kita memahami 5 kebutuhan manusia tadi, kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Jadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Ada yang dari dalam dirinya sendiri, ada juga dari luar dirinya. Jadi kalau motivasi yang intrinsik itu yang satu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sama aja motivasi ekstrinsik, munculnya dari luar, bukan keinginan dia sendiri. Jadi saya itu menggunakan seragam, saya itu cepat datang ke sekolah itu supaya nggak dihukum, supaya nggak kena denda. Jadi itu namanya motivasi dari luar. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, saya ini contoh seperti yang tadi pagi saya itu berlomba-lomba itu biar dapat hadiah gitu. Itu namanya motivasi dari luar. Sementara kalau motivasi dari dalamnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian selanjutnya ada perbedaan Bu ya. Ada perbedaan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi di sini kita pahami dulu yang mana hukuman itu, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Jadi kita nanti bisa membaca diri kita apakah kita ini penghukum
apakah kita ini termasuk telah menerapkan konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu adalah bentuknya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi seperti ini. Misalnya kita langsung menemukan tanpa ada peraturan apa-apa, tanpa anak-anak juga tidak ketahui bahwasanya kalau dia bersalah itu mendapatkan hukuman, mereka juga tidak tahu. Contoh dasarnya, kita pas datang ke sekolah, dia langsung menggunakan seragamnya yang salah, misalnya salah pakai sepatu gitu kan. Tapi kita tuh tanpa ada peraturan, mereka juga tidak tahu, langsung kita suruh keliling lapangan. Karena kamu sudah pakai sepatu putih, keliling lapangan. Itu sama dengan hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan dulu, dia tidak tahu dulu apa yang kalau saya melanggar ini hukumannya apa, mereka tidak tahu. Jadi termasuk hukuman. Sementara kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini kita buat peraturan nih, sudah ada peraturan terencana, tapi kita selalu kontrol. Kamu udah baca peraturan nggak? Kan nggak boleh menggunakan sepatu berwarna putih, kan nggak boleh baju keluar. Jadi kita langsung kontrol, tapi tanpa adanya komunikasi. Kenapa kamu menggunakan ini tanpa adanya komunikasi? Itu termasuk konsekuensi. Nah, restitusi ya yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila ini adalah restitusi, Bu. Jadi restitusi bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sudah siapkan peraturan, tinggal mereka sendiri yang mengingat peraturan apa sih sebenarnya yang saya langgar gitu. Dengan cara kita cuma tanya jawab aja. Ya, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita lihat apakah kita penghukum atau pembuat merasa bersalah. Jadi langsung, jadi ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Selanjutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kita sebagai teman. Ya. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi sebagai pemantau. Jadi ini semua ini Bu punya Bu punya negatif dan positifnya. Jadi kita lanjut aja kembali. Nah, inilah seharusnya yang diterapkan oleh kita, yaitu posisi manajer. Di sini bagaimana? Kita buat, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Karena kita sudah ada peraturan, jadi kita tidak perlu tidak perlu ingatkan lagi peraturan itu, karena mereka sudah tahu, gitu ya. Kemudian di sini, nah ini mungkin bisa kita jawab sama-sama. Oh gini dulu Bu, kira-kira sudah paham Bu bagaimana posisi menjadi teman, menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya teman dan pemantau sudah bisa dipahami Bu? Saya. Oke, kita coba dulu yang satu-satu pertanyaan ini. Ini yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi guru sebagai apa Bu? Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Iya, betul Pak ya. Jadi pembuat rasa bersalah. Kemudian contoh yang kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Menentukan keyakinan kelas. Jadi di sini bagaimana? Nah, supaya kita itu menjadi posisi tadi kan dari 5
posisi kontrol guru tadi adalah yang terbaiknya menjadi manajer ya. Jadi untuk menjadi manajer itu apa yang pertama kita lakukan? Nah, yang pertama di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya apa ya? Karena sama aja Bu, ini buat kesepakatan dan juga sama dengan buat peraturan. Jadi perbedaannya apa ya Bu ya? Peraturan dan keyakinan kelas. Ada yang bisa jawab Bu? Peraturan kita buat bersama. Kalau keyakinan menjaga. Peraturan dibuat oleh gurunya atau keyakinan bersama-sama. Yang lain Bu, ada lagi? Jadi ini peraturan dan keyakinan itu sama-sama dibuat bersama-sama sebenarnya Bu. Cuman bedanya Bu, kalau peraturan itu ada kalimat negatifnya. Kenapa kalimat negatifnya? Misalnya nih Bu, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kata jangan itu kan kalimat negatif. Kita rubah ke kalimat positif, bagaimana? Jagalah kebersihan, gitu ya kan dirubah. Kemudian jangan ungguli kawan, jangan pakai kalimat negatif, rubah jadi positif. Saling menghargai, sopan santun. Jadi beda peraturan dengan keyakinan itu. Kalau peraturan itu boleh menggunakan kalimat negatif, tapi kalau keyakinan itu memang kalimatnya positif dan mereka yakin dan tanggung jawab itu terhadap apa yang dia lakukan nanti. Artinya gini, pertama kita kumpulkan dulu siswa semua. Setelah itu kita beri penjelasan. Nah, tolong kamu buat orang satu aja yang kira-kira di sini keyakinan kelas kalian. Misalnya nggak boleh menyontek, kemudian nggak boleh mengotori ruangan, tapi jangan pakai kalimat negatif, pakai kalimat positif. Kalau tidak boleh mengotori tadi kan jagalah kebersihan. Kemudian satu lagi jangan menyontek, apa Bu kalimat positifnya? Harus jujur gitu kan, karena kalau menyontek kan curang Bu ya, jujur. Jadi di dalam kelas itu misalnya itu Bapak Ibu wali kelas itu ya. Jadi kalau di kelas itu kita buat keyakinan kelas itu suruh mereka yang buat sendiri dulu. Kita bagi stick note satu orang satu. Tolong nak kamu buat satu kalimat aja yang menurut kamu kita menjadikan keyakinan kelas yang nanti kamu yakin untuk melakukannya dan tanggung jawab. Contohnya gini lah Bu. Kita sholat ya Bu ya. Kita sholat kan karena kita yakin ya. Kalau kita nggak sholat itu kita akan berdosa ya. Jadi kan muncul motivasi itu dari diri kita, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh orang gitu, tapi karena kita sendiri sudah yakin kalau kita nggak sholat itu kita berdosa, jadi kita tanggung jawab, merasa bersalah kalau kita tidak melakukannya. Nah, jadi itulah yang kita tanamkan pada anak didik kita. Kita berubah namanya menjadi keyakinan kelas, kalimat positif. Oh saya kan harus jujur, oh saya harus jaga kebersihan, oh saya harus saling menghargai. Jadi itulah perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi itu salah satu contoh. Jadi nanti kita di kelas itu kita bagi anak-anak masing-masing kertas, kita suruh lihat kita kita buat kesepakatan. Ayo nak kita buat satu orang satu keyakinan kelas kita. Satu orang satu. Kemudian disuruh tempel ke depan, sampai di depan. Kalau memang kalimatnya sama, kita bisa ambil jadikan satu. Misalnya pada semuanya nggak boleh nyontek, nggak boleh satu, nggak boleh nyontek, nggak boleh curang. Kita ganti aja kalimat jadi jujur. Jadi dirubah menjadi budaya positif. Oke. Di sini Bu, kalau sudah ada keyakinan kelas, jadi kita sudah gampang menjadi posisi manajer. Jadi ini kita pahami dulu. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Jadi untuk menjadi manajer, ya, untuk menjadi posisi guru sebagai manajer, harus kita pahami dulu segitiga restitusi. Apa itu? Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ada tahapannya ada 3. Tahap yang pertama menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena sudah selesai kita buat keyakinan, kita terapkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita katakan dulu nak, salah itu wajar, manusiawi, gitu. Itu namanya menstabilkan identitas dengan cara kalimatnya Bu ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu dulu, gitu kan. Jadi kita stabilkan dulu. Selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu namanya kita menstabilkan identitas. Nah, saat siswa kita itu berbuat salah, kita panggil dulu, ya kita mau posisi manajer Bu ya. Jadi kita panggil dulu, kita duduk dulu, kamu tenang dulu, jangan dulu merasa takut. Ya. Kita buatlah kalimat yang seperti ini. Jadi kita stabilkan dulu dia, udah merasa gak tegang, udah nyaman ya sama kita. Artinya kita udah seperti temannya dulu gitu kan. Baru kita mulai dengan yang kedua. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini seperti ini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, bagaimana kalimatnya? Misal, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Bisa saja kamu memukul dia nantinya. Gitu. Itu contohnya ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak langsung membuat mereka itu bersalah. Ya, kita cuma ingatkan dulu dia. Menurut kamu, jadi kan ada tanya jawabnya gitu ya. Nah, yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita memunculkan motivasi itu yang dia merasa itu biarkanlah dia sendiri yang akui. Jangan kita yang kamu tuh bersalah nak. Jadi kan kesannya penghukum lah ya. Jadi muncul dari diri dia itu ya dengan pertanyaan apa keyakinan keras kita. Misalnya ini kan kesalahannya tadi kita ambil contoh aja. Misalnya apa Bu? Yang biasa di kelas itu apa ya Bu ya? Kok anak-anak itu bersalah? Ribut ya, ribut. Kita kalau buat peraturan keyakinan keras contohnya apa tuh Bu ya? Supaya ribut itu kalimat positif. Jangan pakai nggak boleh. Tertib ya. Disiplin dalam belajar. Itu bagus sekali ya, disiplin dalam belajar. Jadi ini anak udah membuat ribut, ya kan lari ke sana kemari. Padahal sebenarnya gini Bu, artinya gini, kita kan sudah paham tadi ya Bu, kebutuhan dasar mungkin anak ini kinestetik Bu, suka gerak-gerak dia. Jadi kan dengan cara kita pahami kebutuhan dia tadi, kita nggak akan marah Bu. Oh si Koret itu kan suka jalan-jalan dia, kalau nggak jalan-jalan nggak tenang dia. Nah, jadi kan kita pahami anak ini ya kan Bu. Habis itu mungkin ya satu lagi apa Bu, yang audiovisual, satu lagi apa sih? Mendengar. Ya dia suka lihat-lihat melukis-lukis itu, menggambar gitu kan Bu. Itu ada juga jiwanya. Iya kan gitu. Memang dia suka menggambar, mau kita marahin pun dia nggak akan berubah. Karena kebutuhan dasarnya seperti itu, pingin bebas. Yang kinestetik bagaimana pingin senang-senang aja, ketawa-ketawa aja. Ya, jadi pada saat dia berbuat salah pasti punya tujuan. Nah, bagaimana caranya menanyakan keyakinan? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita tanya baik sama dia. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kan mereka muncul seminggu ide-idenya. Jadi kita pertama paham dulu dia, ya. Selanjutnya, nah ini sudah selesai. Ini saya akan berikan contoh yang sudah saya terapkan Bu. Ini sebagai gambaran aja. Bagaimana menjadi posisi manajer. Tadi Ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Rizky. Iya Bu, habis kesal nih. Kenapa kesel? Rizky selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR Bu, tetapi latihan sekolah juga selalu dicontek.
Oh begitu, ya wajar lah kalau Lea marah dan kesel. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti sama akan berbuat seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizky? Saya marah-marah Bu dan memaki-makinya. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah capek-capek mengerjakan soal. Tapi si Rizky hanya bisa mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Rizky itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukulnya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan masuk ke kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, Baik Akang, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? setuju Bu. Akram sering datang terlambat. Pasti punya alasan kenapa Akram sering terlambat. Karena saya sering begadang Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? iya Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah pada waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya sangat menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ia akan sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak begadang lagi, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Akram, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu, inilah penjelasan tentang penerapan budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini. Jadi kira-kira nih Bapak dan Ibu siap kita menjadi manajer? Jadi semua ini adalah penerapan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana caranya siswa itu senang di sekolah ini, nyaman di sekolah ini, menjadi taman di sekolah ini. Berarti mereka itu datang ke sekolah tidak ada beban, karena dia akan menjumpai orang tuanya kembali di sekolah ini dengan sifat bagaimana kita ketahui kebutuhan dasar mereka. Jadi yang pertama langkah kita adalah pahami dulu kebutuhan anak didik kita itu apa. Jadi kalau dalam pembelajaran mungkin ada tindak lanjut yang ke depan adalah materi tentang diferensiasi, itu kita nanti terapkan. Tapi untuk langkah awal nih, bagaimana caranya kita itu menjadi posisi guru sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kemudian saya juga berharap kita semua bisa berubah ke depannya.
karena ini juga saya juga pernah Bu merasakan bersama menjadi posisi penghukum, menjadi posisi membuat merasa bersalah juga saya sering. Jadi kedepannya kita sama-sama berubah untuk lebih baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Kepala atas dukungannya terhadap program calon guru penggerak, dan pesan saya kepada Bapak dan Ibu guru, bersemangatlah untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi supaya kita bersama-sama berubah, karena di sini dibutuhkan tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Ya, seperti apa yang terdapat elemen pada profil pelajar Pancasila. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini ibu akan mencoba membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Enggak, Bu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berbentuk tertib, tata tertib ataupun peraturan. Jadi kalau di sekolah itu kan ada namanya peraturan sekolah. Kalau di kelas juga ada namanya tata tertib kelas ya. Jadi ini kita mau buat sebentuk keyakinan. Kenapa disebut dengan keyakinan? Supaya kita yakin untuk melakukannya dan bertanggung jawab. Paham ya? Paham, Bu. Jadi contoh keyakinan ini misalnya harus masuk tepat waktu, misal ya. Kemudian yang keduanya lagi tidak boleh mencontek, gitu ya. Jadi, nah di sini kita nggak boleh kata-kata negatif, ya, tidak boleh kata-kata negatif. Kita cukup mengatakan ya kalimat positif. Misalnya kalau tidak boleh menyontek, kita ganti kalimatnya harus jujur, gitu ya kan? Karena kan kalau kita mencontek itu sama artinya kita curang ya. Jadi kita ganti kalimatnya jujur. Misalnya lagi tidak boleh terlambat masuk ke kelas, gitu ya. Itu nggak boleh pakai tidak boleh, tapi harus apa bahasanya disiplin, gitu ya. Apalagi contoh-contoh yang kita buat peraturan di kelas itu, tapi kita buat jadi keyakinan supaya kalian itu yakin dengan apa yang kalian lakukan dan juga bertanggung jawab dengan peraturan itu. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Misalnya apa? Mandiri, bagus ya, mandiri juga bisa. Jadi nanti hari ini ibu akan bagikan ini stick note. Masing-masing kalian itu membuat sebentuk keyakinan kelas satu aja. Nanti kalian tempelkan di depan. Ibu sudah siapkan papan tempelnya. Dan kalau memang sama kata-katanya nanti kalau kalimatnya sama nanti ibu ambil jadikan satu ya. Jadi ini buat keyakinan kelas menurut kalian ya, jangan contek-contekan, tapi pakai kalimat positif karena kita mau menerapkan budaya positif. Nggak boleh tidak boleh. Misalnya kan membuang sampah nggak boleh jangan membuang sampah pada segala tempat, tidak boleh, tapi jagalah kebersihan, gitu ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan?
kelas. Bagaimana, setuju dengan keyakinan kelas ini? Iya. Jadi karena saya sudah setuju dengan kesepakatan kelas, maka ibu mau kalian tanda tangan. Oke, siap. Coba tanda tangan dulu lah. Masing-masing dari dulu. Buat nama, nama sudah aja. Ya, Ibu I. Tidak tangan Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadil Sadewa dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barja Syahna dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Adina Winggianti, saya dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maula dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sapira dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 9A. Sangat penting. Saya sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Sangat penting. Sangat penting. Fungsinya adalah untuk melatih kedisiplinan, menghormati sesama teman dan menghargainya. Terima kasih. Kita dapat melatih kedisiplinan dan saling menghormati. Melatih disiplin dan saling menghargai. Karena untuk melatih kedisiplinan dan saling menghargai. Saling menghargai.